sampai Ripple Labs ini kalah melawan SEC teman-teman ya, ini mungkin sangat berbahaya ya katanya untuk semua cryptocurrency lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar updatean news kasus SRP versus SEC teman-teman ya. Jadi di video Didi sebelumnya juga sudah menjelaskan mengenai kasus Ripple dan SEC teman-teman ya. Nah, yang dimana teman ya, waktu itu SEC itu tetap kekeh dengan pendiriannya ya, bahwa dia itu tidak mau menyerahkan file hitman teman. Nah, karena hal tersebut teman ya, sampai-sampai itu banyak holder dari SRP itu ingin membantu pihak Ripple ya untuk melawan SEC ya. Bahkan sampai 70.000 holder SRP nih ingin mengajukan ke pengadilan ya untuk membantu proses Ripple melawan SEC ini teman. Nah, kali ini ada updatean news apa sih dan perkembangan apa mengenai Ripple versus SEC ini? Nanti bakal dibahas semua di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi so. Nah, oke teman, di sini dikutip dari YouTube teman-teman ya, di mana di sini gugatan Ripple versus SEC nih katanya mengapa lot dipertaruhkan John Deaton di Fox Business cuy ya. Dimana di sini ya Tommy Wellbot menjelaskan fokus Gary Gensler teman-teman ya pada Ripple atau SRP, mengungkapkan niat untuk memperluas pengawasan SEC teman-teman ya. Oke, jadi di sini teman ya, John Deaton ini intinya itu mengkritik dan menentang apa yang dilakukan oleh SEC ke Ripple teman-teman ya. Oke, jadi seperti yang sudah dijelaskan di video Didi sebelumnya ya, bahwa SEC itu pernah diprotes oleh salah satu anggota DPR di AS teman ya, bahwa katanya semenjak kepemimpinan Gary Gensler teman ya, SEC itu serakah akan kekuasaan teman ya, bahkan yang area bukan yuridiksinya atau bukan kewenangannya itu disikat gitu teman ya. Contohnya lah seperti cryptocurrency ini teman ya, untuk mengurusi masalah cryptocurrency lebih dalam ini harusnya bukan tugas atau wewenang SEC teman ya. Namun di sini SEC tetap mengurusi Ripple sampai saat ini belum kelar-kelar cuy. Makanya di sini John Deaton tuh menentang ya teman ya perlakuan SEC ini terhadap Ripple ini teman. Oke, di sini dijelaskan ya, John Deaton pendiri Crypto Law mengkritik penjangkauan SEC dalam up-ad teman ya yang muncul di Fox Business. Jadi di sini menurut John Deaton teman ya, Gary Gensler ini sebagai ketua Komisi Sekuritas dan Bursa ya, dia itu telah bertahan dalam upaya untuk memperluas otoritas agensi melampaui apa yang diizinkan oleh hukum ya. Jadi sesuai yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa SEC ini setelah dipimpin oleh seorang Gary Gensler teman ya, dia itu haus akan kekuasaan sesuai juga yang sudah diprotes oleh salah satu anggota DPR yang dimana ini sudah dijelaskan di video di sebelumnya teman. Oke, jadi di sini dikutip dari akun Twitter Monchaser 2020 teman ya. Dimana katanya di sini John Deaton artikel secara ringkas ya. Jadi mungkin ini artikel secara ringkas mengenai pernyataan John Deaton teman ya. Dimana di sini mengartikulasikan kerugian ketua SEC Gary Gensler teman ya, terus melakukan dan mengabadikan menuju kripto. SEC merugikan investor dan menciptakan pasar yang tidak teratur dengan tidak memberikan kejelasan peraturan. Jadi intinya di sini teman ya, SEC itu menurut John Deaton sangat merugikan para investor teman ya, karena diakibatkan dengan belum jelasnya peraturan mengenai cryptocurrency di Amerika ini teman. Dan kita ketahui Gary Gensler ini cukup haus kekuasaan ya setelah memimpin SEC ini teman ya, sesuai yang sudah dijelaskan tadi. Oke, dan di sini teman ya, menurut John Deaton teman ya, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas atau yang disingkat CFTC teman ya, atau regulator utama investasi yang tidak dianggap sebagai sekuritas tradisional, memiliki peran tanggung jawab garis depan nih sebenarnya ya untuk mengatur aset digital. Ini mungkin menyiratkan bahwa SEC itu memiliki yurisdiksi terbatas atas industri cryptocurrency. Oke, jadi di sini menurut John Deaton teman ya, sebenarnya yang berhak ya, yang harus mengurus cryptocurrency secara mendalam yaitu Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas ya, atau yang disingkat CFTC teman ya. Jadi memang CFTC ini adalah sebuah regulator utama investasi yang katanya itu bisa dibilang tidak dianggap teman-teman ya, karena perannya itu lebih
dominan ke SEC-nya, meskipun kita tahu SEC itu tidak memiliki yurisdiksi atau kewenangan seluas CFTC ya mengenai industri cryptocurrency, teman-teman ya. Jadi mungkin menurut John Deaton di sini menjelaskan yang harusnya menyelesaikan masalah atau kasus seperti ini itu adalah regulator seperti CFTC ini ya, atau Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas, teman-teman. Jadi bukan seperti SEC, teman-teman ya. Jadi memang SEC ini benar-benar ribet ya, teman-teman ya. Oke, jadi memang setelah SEC ini dipimpin oleh seorang Gary Gensler ini, teman-teman ya, SEC itu memang sangat-sangat haus kekuasaan ya, bahkan bukan area kewenangannya itu disikat ya. Di sini memang John Deaton tuh mencoba menjelaskan saja, teman-teman ya, bahwa sebenarnya yang harusnya yang mengatur masalah seperti ini tuh regulator CFTC atau Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas, bukan SEC, gitulah intinya, teman-teman. Nah, dan di sini teman ya, seorang Mahkamah Agung katanya itu mengeluarkan keputusan kriteria Honey yang terkenal pada tahun 1945, teman ya. Katanya itu untuk menguraikan tes 4 bagian yang menetapkan syarat sebagai kontrak investasi ya, teman-teman. Namun lagi-lagi di sini John Deaton itu menyangkal, teman ya. Dia itu mengatakan bahwa sejak Howey, teman-teman ya, Kongres tidak dapat memberlakukan undang-undang baru yang akan secara langsung mengatur per cryptocurrency-an, teman-teman. Dan menurut John Deaton, teman-teman ya, harusnya Kongres tersebut itu bisa membuat regulator CFTC ya berfungsi sebagai regulator de facto dari industri cryptocurrency, teman-teman ya, bukan sebaliknya gitu, teman-teman. Dan menurut John Deaton juga katanya Gary Gensler itu atau sebagai ketua SEC ya telah memanfaatkan dugaan ketidakjelasan ini untuk meluncurkan kampanye regulasi oleh penegakan yang telah membuat Howey mencapai titik puncak, teman ya. Jadi intinya Howey atau peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini dimanfaatkan oleh SEC nih, teman ya, untuk memperluas yurisdiksinya atau kewenangan SEC-nya. Jadi intinya seperti itu untuk permasalahan SEC saat ini, cuy. Dan di sini teman ya yang perlu dicatat dan diwaspadai menurut John Deaton, teman ya. John Deaton itu mencatat bahwa SRP sejauh ini tuh merupakan altcoin terpenting di pasar cryptocurrency sebagai akibat dari tindakan SEC, katanya, teman-teman. Katanya dia itu menunjukkan ya bahwa katanya jika Ripple Labs nih kehilangan kasusnya atau sampai Ripple Labs ini kalah melawan SEC, teman-teman ya, ini mungkin sangat berbahaya ya katanya untuk semua cryptocurrency lainnya ya. Karena mereka dapat diberi label sebagai sekuritas tidak terdaftar oleh SEC, cuy. Jadi menurut John Deaton resikonya misalkan nih si SRP ini sampai kalah ya melawan si SEC ini dalam pengadilan, teman ya, ada kemungkinan resiko yang paling berbahaya itu SEC menganggap semua cryptocurrency itu akan dilabeli sebagai sekuritas tidak terdaftar oleh si SEC, ya kan? Asem banget kan ya si SEC ini, teman-teman. Mengurusi cryptocurrency dalam ini bukan area yurisdiksinya atau bukan area kewenangannya ya, teman-teman ya. Yang harusnya untuk pengurusan cryptocurrency ini diurusi oleh regulator CFTC ya atau Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas ya, teman-teman ya, bukan SEC, teman-teman. Namun di sini SEC itu tetap kekeh ya menganggap bahwa SRP itu adalah sebuah sekuritas yang tidak terdaftar. Intinya begitu, teman-teman ya. Dan mengenai masalah bukti membukti ya, teman-teman ya, SEC juga tetap kekeh tidak mau membelikan isi file hitman, teman-teman. Dan yang terakhir sudah di-update, teman-teman ya, bahwa sebesar 70.000 holder Ripple, teman-teman ya, telah kompak nih untuk membantu Ripple melawan SEC ini. Yang mudah-mudahan sih Ripple atau SRP ini bisa menang melawan SEC, teman-teman ya, agar tidak terjadinya apa yang dikata oleh John Deaton ya, bahwa ketika Ripple Labs ini kehilangan kasusnya atau bisa dibilang kalah dengan SEC ya, ini kemungkinan berbahayanya semua cryptocurrency itu akan dianggap atau dilabeli sebagai sekuritas tidak terdaftar oleh SEC, cuy. Dan ini akan berdampak cukup bahaya banget untuk dunia cryptocurrency. Oke, jadi itu tadi, teman ya, updatean dan news mengenai seputar kasus SEC versus Ripple nih, teman. So bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini? Apakah nantinya Ripple ini bisa memenangkan kasusnya melawan SEC, teman-teman? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing di sini. Tidak hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke,
Mungkin itu aja yang bisa disampaikan di video ini, semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman-teman, karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.